sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. Through it Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Undangan dari Tuhan. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, pada abad ke-5 sebelum Masehi, ada seorang raja di negeri Persia yang senang sekali mengadakan pesta perjamuan. Nah, raja ini membuat pesta untuk menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya. Ya, dia mengundang para pembesar dari berbagai daerah untuk datang ke pesta perjamuannya dan bergembira bersama-sama dengan raja. Dan raja senang sekali dikelilingi oleh orang yang bergembira bersama-sama, ya, dan membenci orang yang sedang berduka. Sampai raja ini melarang orang yang berduka dan memakai pakaian kabung untuk memasuki gerbang istananya. Nah, dialah Raja Ahasveros yang kisahnya tercatat di dalam kitab Ester, pasal yang keempat, terutama ayat yang pertama dan kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh berbeda dari undangan pada umumnya, Yesus justru mengundang orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan menerima kelegaan. Saya percaya hari-hari ini banyak orang yang sedang merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Karena firman Tuhan juga sudah mengatakan sejak dahulu bahwa penderitaan akhir zaman ini berat, ya. Hari-hari akhir ini banyak sekali tantangan yang membuat kita bisa merasa letih, lesu, ya. Nah, bukan saja yang letih lesu dan berbeban berat ini orang yang sedang bergumul dengan masalah atau mengalami kegagalan, tetapi juga mereka yang mungkin telah mencapai keberhasilan dapat merasakan letih lesu, ya, dan beban yang berat. Contohnya Musa, ya, yang melihat dan merasakan sendiri bagaimana kuasa Tuhan menyertai perjalanannya dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa juga tidak sanggup, ya. Dia menangis kepada Tuhan dan berkata tidak sanggup menghadapi bangsa Israel, ya. Nabi Elia yang berhasil mengalahkan 450 nabi palsu. Bukannya Nabi Elia ini bergembira, ya, tetapi justru setelah kemenangan itu dia ingin mati di dalam keletihan jiwanya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab yang akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa kita ini semua adalah manusia biasa yang rentan mengalami keletihan, kelesuhan jiwa, dan beban berat dalam hidup kita. Ya, dan semua mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Nah, Tuhan mengundang kita untuk datang masuk di dalam hadirat-Nya. Bukan dengan janji
solusi instan untuk setiap keletihan jiwa dan pergumulan atau masalah kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kelegaan serta kesegaran baru bagi kita. Nah, bagaimana atau apa yang menjadi kelegaan kita di dalam hadirat Tuhan? Tadi di ayat yang ke-29 kita sudah baca dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Ya, ketika kita menerima kuk dari Tuhan, maka kita akan menerima kelegaan. Bapak Ibu, mungkin ini terdengar tidak masuk di akal kita, ya, sebab orang yang sudah letih, sudah capek, sudah lesu, ya, kenapa malah diberi kuk oleh Tuhan? Ya, mana mungkin orang yang demikian bisa merasakan kelegaan? Nah, kuk itu adalah alat dari kayu untuk menghubungkan dua ekor lembu supaya mereka bisa berjalan bersama-sama dan bekerja dengan baik. Nah, ketika Tuhan memberi kita kuk, Tuhan itu bukan mau menambah berat beban hidup kita, ya, tetapi justru Tuhan mau memikul beban itu bersama-sama dengan kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah sendiri, ketika kita tahu Tuhan dapat merasakan kelemahan dan kesedihan kita, bahkan Tuhan selalu siap menguatkan kita, ya, seperti yang tercatat di dalam firman Tuhan, bahwa imam besar yang kita punya adalah imam besar yang luar biasa, yang turut merasakan kelemahan kita, dan tahu menolong kita tepat pada waktunya. Bukankah ini sangat melegakan? Ya, Tuhan tahu cara untuk menolong kita, bahkan ketika kuk itu dipasang di pundak kita, kita tidak pernah sendiri karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, ya, menyertai kita, memikul beban itu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah belajar ketenangan itu bukan soal keberhasilan atau kesuksesan, ya, tetapi ketenangan itu adalah ketika kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Nah, di ayat yang ke-30 dikatakan, kuk yang dipasang oleh Tuhan itu menyenangkan dan ringan. Kenapa? Ya, karena kuk yang paling menderita dan sangat berat telah ditanggung Tuhan di kayu salib. Sehingga tidak ada lagi beban, pergumulan, masalah yang terlalu berat yang akan menghancurkan kehidupan kita. Jadi, apa yang kita rasakan hari-hari ini? Apakah kita merasa masalah ini membuat kita semakin lesu, letih, ya, berputus asa, merasa tidak sanggup lagi? Atau mungkin ada di antara kita yang baru saja merayakan keberhasilan, ya, keberhasilan yang penuh perjuangan dan sekarang merasa kosong atau capek, ya. Mungkin orang-orang terdekat kita juga mulai bosan mendengar curhatan kita. Ya, mereka juga manusia yang terbatas di dalam menolong kita. Ya, kita mungkin ada yang merasa sendiri dan putus asa. Datanglah kepada Yesus, ya. Dia mengundang kita bukan untuk memamerkan kedahsyatan kuasanya, tetapi di dalam hadiratnya kita diterima sebagaimana kita ada. Ya, kita dimengerti, kita dipulihkan, kita ditemani, dan yang pasti kita diberikan kekuatan untuk terus melangkah dan menyelesaikan setiap pergumulan dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, di dalam hadiratnya Tuhan memberikan kelegaan dan kesegaran bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk undangan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami datang ke dalam hadirat-Mu sebagaimana kami ada. Apapun keadaan kami pada pagi hari ini, mungkin kami sedang bersuka cita karena keberhasilan, tetapi jauh di dalam hati kami mungkin ada keletihan jiwa, ada beban berat yang tidak dapat kami ungkapkan. Atau mungkin juga ada di antara kami yang sedang merasa lemah karena masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur, terima kasih untuk undangan-Mu Tuhan, bahwa kami boleh datang masuk di dalam hadirat Tuhan. Di sana Engkau mau memberikan kelegaan bagi kami. Engkau mau memikul beban itu bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami Tuhan dan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih, tuntun kami sepanjang hari ini biar kami boleh berjalan senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.